Bagi Anda yang membutuhkan ruangan berkapasitas 200-1000 undangan, untuk berbagai keperluan acara dengan harga terjangkau, segera hubungi kami. Tersedia 3 pilihan ruangan, sesuai kebutuhan Anda dengan fasilitas-fasilitas terbaik. Hanya dengan Rp10.000, Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak muda bisa membangun 100 sekolah di Indonesia Timur. Pekerjaan ini memang berat sekali dan membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Tetapi dengan Bapak Ibu semua anak-anak muda berpartisipasi dalam pembangunan 100 sekolah hanya dengan Rp10.000 atau membantu share video ini, Bapak Ibu bisa mewujudkan anak Indonesia cerdas dan mereka bisa menggapai impian mereka. Tidak ada anak Indonesia yang bodoh, hanya mereka tidak mendapat kesempatan. Caranya mudah. Scan QR Code berikut ini atau kunjungi www.rumahjunior.org. Setelah itu klik tombol donasi. Kemudian klik tombol donasi sekarang. Lalu pilih nominal yang diinginkan. Bagi Bapak Ibu, teman-teman anak muda ingin berpartisipasi menjadi sahabat Rumah Junior, bisa menghubungi Instagram di bawah ini, nomor di bawah ini, informasi yang lengkap. Dengan cara apa? Dengan meminta kepada sekretariat kami mengambil 1 akrilik atau 2 akrilik. Saudara bisa bertemu pemilik toko baju, pemilik restoran, dan menerangkan informasi program Yayasan Rumah Junior. Atau saudara mau jadi sahabat Rumah Junior dengan memberikan WA, WhatsApp Blast. Setiap 3 bulan atau 2 bulan kita mengirimkan dan membantu mempromosikan kegiatan kita. Terima kasih dan salam peduli Indonesia. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Kegagalan lebih dari sekedar sebuah kata, melainkan sebuah fakta dan situasi yang pernah dialami oleh semua orang. Hampir tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Di balik keberhasilan dan kesuksesan yang dialami seseorang, tidak sedikit kegagalan yang dialami sebagai pembelajaran serta cambuk yang memotivasinya untuk berproses sehingga mengalami kemajuan. Petrus pernah mengalami kegagalan. Gagal dalam mewujudkan janjinya kepada Tuhan Yesus, sekalipun pada saat itu Tuhan Yesus sudah mengingatkannya apa yang akan terjadi. Kisah ini dituliskan dalam Lukas 22 ayat 31-34 dan ayat 60 sampai ayat yang ke-62. Dalam situasi seperti ini, ada dua perspektif yang berbeda, yakni perspektif Petrus terhadap diri pribadinya dan perspektif Tuhan Yesus terhadap Petrus. Petrus melihat dirinya sebagai orang yang gagal. Itu sebabnya setelah ayam berkokok dan Tuhan Yesus memandang kepadanya, ia sadar bahwa ia telah menyangkal Tuhan Yesus sebagaimana pernah diberitahukannya kepadanya. Hal ini membuat Petrus terpukul dan merasakan kesedihan yang mendalam karena penyangkalannya. Namun perspektif Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal dirinya dan sudah mengingatkan Petrus. Tuhan tahu bahwa apa yang Petrus lakukan bukan karena Petrus tidak lagi mengasihi dirinya sebagai gurunya, juga bukan karena Petrus tidak lagi percaya kepadanya, tetapi secara rohani dia telah menjadi lemah ketika menghadapi pencobaan. Jadi di satu sisi, iblis mencoba menghancurkan Petrus, tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus sedang membentuk dalam diri Petrus suatu karakter kerendahan hati untuk bersandar pada Allah. Setelah peristiwa Pentakosta, kita melihat bahwa pesan Tuhan Yesus ini digenapi. Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus menunjukkan komitmen dan kesetiaan yang luar biasa dalam pelayanan pemberitaan Injil, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasca kebangkitannya, Tuhan Yesus mengagendakan untuk menjumpai murid-muridnya secara khusus kepada Petrus untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai bangkit dari kegagalan. Untuk seseorang dapat bangkit dari kegagalan, ia perlu untuk mengalami restorasi dan rehabilitasi. Menurut Merriam-Webster Dictionary, restorasi berarti an act of restoring or the condition of being restored, a bringing back to a former position or condition. Tindakan memulihkan atau kondisi yang dipulihkan, membawa kembali ke posisi atau kondisi sebelumnya. Dan rehabilitasi berarti the process of restoring someone to a useful and constructive place in society. Proses mengembalikan seseorang ke tempat yang berguna dan konstruktif dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, paling tidak kita dapat menyimpulkan bahwa dalam konteks pembahasan kita, restorasi berarti tindakan Yesus untuk memulihkan Petrus dari keadaan terpuruk akibat kegagalan dalam menepati komitmennya pada Yesus. Dan rehabilitasi berarti tindakan Yesus untuk menempatkan kembali Petrus ke posisi dan peran yang berguna dan konstruktif dalam komunitas orang percaya dan masyarakat. Restorasi dan rehabilitasi terhadap Petrus dilakukan Tuhan Yesus dengan cara yang luar biasa. Yang pertama, menegaskan kasih Petrus kepadanya, bukan menegaskan kesalahan Petrus kepadanya. Tuhan Yesus gak datang kepada Petrus dan menegaskan, betul kan apa yang kukatakan? Makanya jangan sok jago. Kamu akhirnya menyangkali aku dan kabur kan? Takut mati juga kan? Sebaliknya, dia datang kepada Petrus dan menanyakan serta menegaskan kasih Petrus kepadanya sebanyak 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dari peristiwa ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan ruang bagi kesalahan untuk membuat seseorang belajar dari pengalaman tersebut. Bagi kita yang saat ini sedang merasakan kegagalan dalam komitmen kita mengasihi, mengiring, dan melayani Tuhan, jangan menghindar dan lari dari Tuhan. Sebaliknya,
Mari kita mendekat kepadanya dengan jujur dan hancur hati, izinkan kasih-Nya menjamah kita dan memulihkan kita. Bagi para pemimpin rohani, penting sekali untuk bersikap dan bertindak bijaksana terhadap orang yang kita pimpin dan bimbing, khususnya mereka yang mengalami kegagalan atau merasa gagal, bahwa mereka kembali kepada komitmen mereka untuk mengasihi Tuhan Yesus dan izinkan kasih Tuhan Yesus memulihkan mereka, sehingga mereka bangkit dan jadi pemenang. Yang kedua, memberikan Petrus tugas dan tanggung jawab penggembalaan. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan bertobat, kemudian mengalami pemulihan, tidak sedikit yang harus memulai kembali pelayanannya dari nol, seperti kalimat yang sering disampaikan petugas pom bensin. Dimulai dari nol ya. Artinya, seseorang harus mulai merangkak kembali dalam pelayanannya dari awal. Hal itu terjadi karena semua jabatan dan tanggung jawabnya dilucuti saat dia melakukan pelanggaran. Tuhan Yesus memiliki pendekatan yang berbeda. Saat memulihkan Petrus, Tuhan Yesus juga melakukan rehabilitasi bagi Petrus dengan memberikan tanggung jawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan kita melihat bagaimana Petrus menjadi soko guru pada era gereja mula-mula. Tentunya hal ini tidak kemudian menjadi pola rehabilitasi yang dapat diberlakukan kepada semua orang. Seorang pemimpin rohani tetap harus melihat dan menilai kesungguhan pertobatan dari staf atau anak rohani yang digembalakannya. Dengan demikian, proses rehabilitasi terjadi kepada orang yang tepat, pada saat yang tepat, dan posisi yang tepat. Sebagai pribadi yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, mungkin kita juga pernah, bahkan sering gagal dalam memenuhi komitmen kita untuk setia kepada Dia. Hal ini mungkin terjadi karena kita cenderung menggunakan kekuatan sendiri dalam mempertahankan komitmen tersebut. Oleh karena itu, agar kita tidak terjebak dalam kegagalan terus-menerus, marilah kita bersandar pada kekuatan, pengurapan, serta penyertaan Roh Kudus. Apabila suatu saat kita harus mengalami kegagalan, janganlah kita cepat berputus asa, tetapi perbaharuilah komitmen kita itu dengan tetap bersandar dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus, baik secara langsung maupun melalui pemimpin rohani yang Dia tempatkan di atas kita, akan merestorasi dan merehabilitasi kita untuk bangkit dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyatakan kebesaran-Mu, kami menyatakan anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, Yesus. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah. Saya undang kita semakin berdiri, katakan besar anugerah-Mu, katakan berlimpah kasih-Mu, sebab semakin hari semakin bertambah, semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Yes Tuhan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah. Mari angkat tanganmu, katakan besar anugerah-Nya. Semakin hari semakin bertambah besar
bersukacita sebab Dia Yesus lahir dan mati bagi kita, menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Kita mau bersukacita, kita mau bernyanyi, kita mau menari buat Tuhan. Amin. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia kami semua katakan, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia yang Tuhan, amin, yang jadi sama dengan manusia. Yes, amin. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus anak kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan, Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus, Dia nebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Amin. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Kita mau bernyanyi, kita mau menari buat Tuhan. Amin. Yang mau bernyanyi dan menari buat Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Katakan, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan, kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa bila kita semua nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Come on. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Oh oh. Kita akan merasa sukacita
Yes Tuhan, sungguh Engkau dekat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Yes, amen. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Kau sungguh indah, saya undang kita semua bangkit berdiri. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam Tuhan, dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Kau sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sekali lagi, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kebaikan Tuhan dalam hidup kami begitu besar, Bapa.
Kami tahu pengorbanan yang Tuhan berikan bagi kami itu sangat luar biasa dalam hidup kami. Tidak ada satu apapun yang bisa kami lakukan untuk membalas kebaikan-Mu bagi kami. Selain syukur, hormat kami yang terbaik yang kami berikan buat Engkau. Hari ini kami mau duduk diam, kami mau belajar Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami, Bapak, buka telinga kami. Biar fokus kami hanya buat Engkau. Dan waktu kami terima ini dengan pengucapan syukur. Dan semuanya kembali lagi hanya buat Engkau Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ini mumpung lagi bulan Desember, suasananya Natal Saudara. Saudara, yang perlu kita ketahui adalah kita sih lagi happy-happy di sini ya Saudara ya. Tapi Saudara coba Saudara renungkan kalau di surga, Bapa di surga, apakah lagi happy atau enggak happy di bulan Desember gitu ya, di malam Natal gitu ya. Dia lagi mau memberikan anaknya yang tunggal satu-satunya buat datang ke dunia untuk berkorban Saudara, untuk mati nantinya gitu. Jadi Bapa melepaskan sesuatu yang terbaik dari dia dan dia berikan buat setiap kita. Nah hari ini kita belajar kalau Tuhan sudah berikan terbaik bagi kita, hari ini kita mau belajar apa yang kita berikan buat Tuhan Saudara. Terutama topik yang sensitif, persembahan. Oke? Hari ini saya akan bicara mengenai memberi persembahan Saudara. Ya saya akan ajar dulu mengenai apa itu persembahannya apa aja, lalu bagaimana supaya kita memberi dengan baik. Topik hari ini adalah giving, memberi gitu Saudara ya. Saudara, persembahan itu kalau saya rangkum ada 4 jenis persembahan Saudara. Hari ini saya sengaja nggak kasih PowerPoint-nya biar Saudara ingat sendiri. Ada 4 doang, mudah. Yang satu adalah persembahan untuk Tuhan Saudara ya. Persembahan untuk Tuhan. Persembahan pertama dicatat itu di Kejadian 4 ayat 3-4. Saya minta di belakang multimedia bisa ikuti saya dengan ayat-ayat karena ayatnya cukup banyak. Gitu. Kejadian 4 ayat 3-4. Waktu itu Kain dan Habel mempersembahkan korban buat Tuhan. Saya bicara ini sekitar 2 bulan lalu kalau nggak salah mengenai Kain dan Habel memberikan persembahan buat Tuhan. Nah, itu persembahan dikumpulin di atas kayu lalu dibakar naik ke atas. Itu persembahan yang pertama kali dicatat di Alkitab yang diberikan oleh manusia buat Tuhan. Setelah itu ada banyak persembahan-persembahan buat Tuhan yang dicontohkan. Waktu bangun bait suci, lalu korbannya itu dibakar, segala macam. Ada roti, ada lemak, ada darah, ada apa dipotong semua persembahan buat Tuhan. Pertanyaannya, apakah saat ini masih ada persembahan itu? Jawabannya tidak ada Saudara. Kalau ada hamba Tuhan gitu ya Saudara ya, ada pendeta atau siapapun yang ngajarin lagi kantong kolektor di Saudori gitu ya. Saudara kita mau berikan persembahan buat Tuhan. Saudara tidak ada persembahan buat Tuhan dalam bentuk materi saat ini. Tuhan tidak perlu uang saudara gitu ya. Waktu dulu dengan gampang, bakar naik ke surga. Sekarang duitnya mau dibakar. Enggak ada kan gitu ya, kecuali yang buat agama dulu kita nenek moyang gitu ya, bakar katanya bisa naik gitu. Saat ini enggak ada saudara. Jadi tidak ada itu yang namanya waktu kolekte diedarkan, persembahan ini buat Tuhan. Saudara, ingat, catat, tidak ada. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan itu, saudara bilang, gimana caranya ngasih buat Tuhan? Gak ada saudara. Kita akan kembali ke yang pertama ini nanti, di terakhir. Tapi saudara catat dulu, tidak ada persembahan materi yang saudara bisa berikan yang namanya itu buat Tuhan. Catat itu dulu. Persembahan yang kedua adalah persembahan buat rumah Tuhan, saudara. Ini diajarin di Keluaran 35 ayat 4 sampai 10. Itu ya, bisa dimunculin ayatnya. Keluaran 35 ayat 4 sampai 10. Nah, waktu itu Tuhan perintahin lewat Musa untuk orang-orang Israel memberikan persembahan untuk rumah Tuhan, untuk bait suci. Persembahan itu dikumpulin saudara, kumpulin emas, kumpulin perak, kumpulin batu permata, kumpulin kain, semuanya yang digunakan untuk membangun bait suci. Membangun rumah Tuhan.
Saya bilang persembahan buat rumah Tuhan. Saudara, persembahan yang umumnya saudara berikan saat ini adalah persembahan buat itu. Ya, jadi ada orang kasih kita baca ayat 7, kulit domba jantan diwarnai merah, kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak penerangan, rempah-rempah, permata, tatahan, tutup dada, orang-orang yang ahli, semuanya Tuhan suruh untuk kumpulkan. Lalu orang-orang Israel mulai ngumpulin tuh, ngumpulin, lalu kasih persembahan. Persembahannya saya tulis adalah persembahan buat rumah Tuhan. Pendeta yang ngomong di depan, saudara kasih persembahan yang terbanyak adalah buat rumah Tuhan. Saudara, ini adalah tempat ibadah kita saat ini. Tempat ibadah ini butuh listrik, saudara, yang perlu dibayar. Lampu yang perlu diperbaiki kalau rusak, AC yang menyala, tempat duduk saudara di sana yang saudara dudukin, itu hasil dari persembahan saudara, persembahan yang saudara berikan saat ini. Baik itu persembahan yang ibadah biasa, maupun persembahan persepuluhan. Gunanya tuh buat ini semua nih. Alat-alat musik, dekorasi Natal, saudara, ini kan gak gratis saudara ya, dekorasi Natal, semua diberikan. Itu adalah persembahan yang kita berikan saat ini. Persembahan untuk rumah Tuhan, tempat ibadah bersama-sama. Supaya apa? Supaya lebih nyaman untuk kita datang beribadah. Lalu kedua, untuk persembahan kasih, yang main musik gitu ya, hamba Tuhan yang datang gitu, yang ngajar saudara, itu dapat persembahan kasih, diberikannya dari sana semua. Nah kendalanya kan kadang-kadang ada orang yang dia bilangnya gini, katanya bisa hidup dari Tuhan gitu ya, terus bilangnya katanya, kan pendeta tinggal berdoa aja, ntar Tuhan bisa. Saudara, apakah waktu pendeta berdoa, tiba-tiba gitu ya doa, terus tiba-tiba duit muncul dari langit, jebret gitu. Saudara, donatur tetap ada, pemberian tetap ada, tapi kenapa kita yang beribadah, kita yang makan makanan rohani di sini, kita tidak mau memberikan persembahan untuk makanan rohani yang kita terima, saudara. Kalau kita baca Bilangan 18 ayat 21 sampai 24. Ayat 21 katakan gini, mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Saudara, yang masalahnya yang ribut saat ini gitu ya, saudara kalau lihat-lihat di sosmed, perpuluhan memang masih ada gitu ya, perpuluhan di Israel aja perpuluhan udah gak ada gitu ya, terus perpuluhan itu perjanjian lama segala macam. Saudara, yang perlu saudara catat adalah ibadahnya masih ada. Imam Lewi nggak ada, emangnya ini Imam Lewi, emang ini keturunan Lewi, saudara. Kita semua hamba-hamba yang melayani Tuhan, itu adalah imam-imam Lewi dalam Tuhan, saudara. Semuanya. Kita mengajar orang-orang yang full time, saudara ya, di sekretariat ada yang full time loh. Ada yang ngurusin surat-surat kalian, ada yang meninggal dibantu, ada yang butuh itu ya surat-surat, KKJ segala macam. Mereka perlu terima gaji, mereka perlu dapat upah juga. Nah itu digunakan dari persepuluhannya kita, saudara. Ada orang yang bilang saya nggak perlu kasih perpuluhan, saya sono udah kasih gitu. Saudara, kalau semuanya berpikiran seperti itu, jatuh-jatuhnya nggak ada persembahan. Dan sebuah gereja yang baik, yang bisa bertumbuh, saudara, harus ada persembahan yang kita berikan. Kalau kita datang ke restoran gitu ya saudara ya, lalu kita makan, lalu kita berani untuk bayar makanan tersebut, itu makanan jasmani. Waktu kita datang ke gereja, kita makan sesuatu makanan rohani. Apa yang kita beri untuk membayar makanan tersebut? Itu akan menentukan, gitu ya, saudara ya. Anak-anak sekolah minggu itu paling kadang-kadang tuh suka ditelantarkan gitu ya, karena berpikir apa masih anak-anak. Orang tua nih, mami, papi, minta uang buat persembahan. Nih goceng, ya gitu ya, goceng 10.000. Ya, kalau ada kasih besar oke lah 10.000 gitu. Kasih 10.000 sekolah minggu. Tapi udah gitu dia komplain ke gereja. Masa anak-anak sekolah minggu begini doang sih? Nggak ada snack di sekolah minggu? Natal nggak ada oleh-oleh buat goodie bag pulang?
Lah anaknya dikasih goceng buat persembahan. Terus minta goodie bag gitu ya. Saudara, ya gimana gitu saudara ya. Saudara itu akan menentukan loh saudara. Saudara kalau ngelihat gereja-gereja ya tempat lain, wah ini mewah, ini mau terus bilang, kok gereja kita nggak bisa begitu sih? Kok gereja kita nggak bisa bikin acara gede-gedean sih? Kok Natal di GM doang sih, gak ada tempat lain? Saudara, segala sesuatu yang gereja kerjakan itu butuh dana. Dan dana itu didapatkan dari mana? Dari persembahan saudara dan saya. Persembahan kita di tempat ini. Apakah Tuhan bisa gerakan ada seseorang tiba-tiba mau kasih besar? Yes, ada saudara. Natal ini contohnya, tiba-tiba Tuhan gerakan seseorang untuk memberikan konsumsi buat kita. Yes, bisa. Apakah kita mau terus mengandalkan itu? Sama seperti tetangga kita yang suka di pinggir jalan sambil nih gitu ya saudara ya mau bangun. Kan gak begitu saudara. Tapi setiap kita yang bertumbuh di dalam gereja ini, setiap kita yang ada sama-sama di gereja ini, kita sama-sama berkontribusi untuk gereja kita saudara. Saudara boleh kasih nama apapun, saya gak peduli gitu saudara ya. Ada yang ribut perpuluhan enggak, perpuluhan ini, saya mau nanya dulu apakah saudara mau memberi atau enggak. Kalau saudara dasarnya mau memberi, mau namanya perpuluhan, kayak mau namanya 20-an, kayak mau namanya saudara akan memberi. Tapi kalau dasarnya memang pelit saudara, boro-boro ngomongin perpuluhan, ngomongin sumbangan aja buat Natal, sumbangan buat pun, yang dasarnya udah pelit, nih mau ngapain gitu saudara. Tapi yuk sama-sama kita sadar, ini rumah kita loh, itu ya. Termasuk menjaga barang-barang, saudara ya, menjaga barang-barang. Kursi yang masih diplastikin, plastiknya jangan dikopek-kopek gitu ya. Ada persembahan kan, kadang-kadang ada suka iseng tuh dicopot-copotin tuh, yang di belakang tuh. Ada talinya, ada apa kabel ties-nya terus dicopot-copotin saudara. Itu adalah milik kita bersama, saudara. Bukan miliknya hamba Tuhan, Pastor Paulus di sini bukan miliknya Pastor Yakob, bukan saudara. Gereja ini adalah milik kita. Gereja ini adalah rumah kita. Waktu kita beribadah, waktu kita bersama-sama, kita mau bangun tempat ini dengan baik. Saudara. 1 Korintus 9 ayat 13 sampai 14. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu. Bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil hidup dari pemberitaan Injil itu. Bukan cuma ngomong mengenai perjanjian lama kan saudara. Ini Korintus tuh. Perjanjian lama ada persembahan buat orang-orang Lewi, tapi Korintus pun Rasul Paulus mengajarkan kita untuk kita memberi untuk orang-orang yang melayani kita. Katanya pelayanan nih, musik gitu ya. Masa mau terima PK gitu saudara. Saudara untuk mereka melayani musik saudara, berapa banyak harga yang mereka harus bayar untuk mereka latihan, untuk mereka kursus. Itu ya kadang-kadang pemain gitar kadang-kadang kasihan gitu ya. Yang putus gitu, ganti, beli gitu. Pemain drum kadang-kadang bawa hi-hat sendiri gitu segala macam. Saudara mereka berkorban dalam hal tersebut dan kita menghargai pengorbanan mereka. Kita menghargai pelayanan mereka. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang hidup secara full time, hanya berkhotbah, memberitakan Injil, mengajar saudara. Itu yang kita berikan penghargaan buat mereka. Kalau kita aja datang ke seminar gitu yang bayar mahal-mahal, loh ini pendeta semua maunya minta gratis gitu saudara. Tapi kita menghargai mereka. Saya bilang ini bukan sebagai satu motivasi dari hamba-hamba Tuhan, dari pelayan-pelayan untuk mendapatkan. Tapi ini adalah bagian dari kita, umat-umat Tuhan, waktu kita mendapatkan sesuatu yang baik dari gereja kita, mendapatkan sesuatu yang baik dari hamba Tuhan. Bahkan waktu saudara keluar gitu ya saudara, kadang-kadang kalau istilah dulu saya ngomongnya jajan gitu ya saudara ya. Di GM udah berapa tahun di GM, mau coba ke tempat lain, mau ini khotbahnya bagus gitu ya, mau denger. Kita berikan persembahan di sana. Untuk firman yang kita dengarkan yang membangun buat setiap kita. Itu adalah persembahan buat rumah Tuhan. Sampai sini yang ngerti katakan amin. Aminnya makin pelan gitu ya ngomongin persembahan gitu ya. Saya takut kecepatan saudara. Jadi yang pertama tadi persembahan buat Tuhan. Perjanjian lama masih ada. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, dia turun ke dunia dan naik lagi. Itu terbelah semua persembahan yang seperti itu tidak ada lagi.
Kedua adalah persembahan yang saudara berikan buat rumah Tuhan. Persembahan perpuluhan, segala macam. Kenapa perpuluhan masih kita jalankan saat ini? Karena itu yang paling mudah untuk ngajarin gitu saudara. Saya pernah baca satu artikel cukup panjang dari luar. Dia bilang gini, nggak perlu bicara perpuluhan saudara ya. Tapi waktu kita ngomongin kita mau memberi untuk seluruh pekerjaan Tuhan, jatuh-jatuh itu lebih dari perpuluhan saudara. Tapi itu yang selayaknya kita berikan. Kenapa? Karena sungguh indah, sungguh besar pengorbanan Tuhan buat setiap kita. Yang ngerti katakan amin. Yang ketiga, kita ngomongin mengenai persembahan diakonia. Persembahan ini biasanya minggu ketiga saudara diputer ya saudara ya. Persembahan diakonia. Diakonia itu artinya tuh melayani. Pertama kali persembahan ini mulai diajarkan itu di Kisah Para Rasul 4:34-35. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, dan dibagi-bagikan kepada setiap orang. Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lagi, 2 Korintus 8 ayat 19. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Jemaat mula-mula hidup benar-benar berbagi. Apakah ada gereja yang seperti itu sekarang? Saya rasa sudah tidak ada. Benar-benar saling berbagi dengan dalam komunitas mereka, dalam kelompok mereka. Tapi kita gereja mengajarkan saudara untuk kita juga mau berbagi untuk sesama kita. Ada yang namanya persembahan diakonia, ada yang namanya rumah junior gitu ya. Sekarang lagi rame 1000 kado gitu saudara, lagi mau untuk dibagikan kepada saudara-saudara anak-anak di daerah timur sana. Pastor Paulus sedang kumpulkan 1000 kado Natal gitu saudara. Itu adalah bagian dari kita berbagi. Apakah harus lewat diakonia? Tidak. Tidak. Saudara kasih diakonia di sini gitu ya, kasih diakonia besar, tapi saudara punya saudara berkekurang, saudara nggak bantu, saudara prioritaskan itu dulu. Kenapa? Ntar tiba-tiba dia ngomong, kasih persembahan gereja gede-gede, ini saudara lagi susah nggak mau bantu, pelit gitu. Saudara, persembahan diakonia adalah persembahan yang kita berikan untuk membantu sesama kita. Waktu Tuhan berkati kita dengan satu kelebihan, itu ya kelimpahan, kita mau membantu teman-teman kita. Kita mau membantu saudara-saudara kita, mulai dari paling dekat dulu. Udah gak tahu apa yang mau dibantu gitu ya saudara ya. Oke, gereja sediakan wadah, ada diakonia. Tahun 2020-2021 saya melihat bagaimana gereja kita membagi begitu banyak sembako. Dari mana? Dari diakonia saudara. Kita masih ada bantu orang-orang yang susah gitu. Bayarin uang sekolah anaknya gitu ya. Kasih sembako, kasih makan. Itu dari mana? Dari diakonia. Dari persembahan yang saudara berikan. Dikhususkan untuk membantu saudara-saudara kita. Membantu orang lain menjangkau keluar saudara. Bukan cuma di dalam. Yang tadi rumah Tuhan kita bangun ini sebagus-bagusnya supaya kita nyaman beribadah. Acaranya keren, kitanya enak, seru gitu. Yang satu lagi kita menjangkau keluar, itu diakonia. Baik itu lewat diakonia gereja, baik itu lewat rumah junior, kita mau menjangkau orang-orang kita. Waktu kita diberkati Tuhan, gunanya adalah untuk kita memberkati yang lain. Yang ngerti katakan amin. Supaya kita nggak hidup sendiri, sibuk sendiri gitu. Tapi kalau saudara mau jadi mau jadi orang tua asuh gitu, saudara ngelihat ada saudaranya bapak ibu yang punya anak itu, terus orang tuanya meninggal, saudara mau sekolahin, itu diakonia loh saudara. Saudara ngelihat tetangga gitu ya, bapak ibu saudara ngelihat tetangga yang lagi susah waktu saudara bantu, itu diakonia loh. Tukang sampah di depan rumah begitu ya, saudara bantu itu diakonia. Justru dengan begitu saudara memancarkan kasih Kristus di dalam saudara. Supaya orang lain melihat, wah ini Kristennya beda gitu.
Jangan dibandingkan dengan tetangga atau dengan sebelah kita gitu ya. Ini orang Kristen malah jadi gunjingan. Itu tuh sebelah rajin benar ke gereja, tiap minggu ke gereja, rapi, rajin gitu. Tapi pelitnya amit-amit gitu katanya. Terus suka marah-marah terus di rumah ya, kita tidak menjadi terang saudara. Tapi waktu kita memberi, kita memperkenalkan Tuhan loh buat mereka. Tanpa kita perlu berkhotbah dengan, wah ikut Yesus yuk gini segala macam. Tapi dengan hidup kita memberikan contoh, kita menolong mereka. Itu jadi satu kesaksian yang luar biasa dalam Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ya, itu diakonia. Nah yang keempat, itu adalah untuk misi. Matius 28, kan katakan begini saudara, setiap kita kan ada amanat agung. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Saudara, amanat agung itu diberikan buat kita semua loh saudara. Bapak, ibu, saudara, saya, semua tidak ada yang terkecuali. Tapi apakah benar kita bisa benar-benar jalan keluar terus udah gitu menginjil kemana-mana? Untuk penginjilan butuh 3D gitu ya. Dana, daya, doa. Apa yang bisa kita berikan? Saudara, kalau saudara bisa berikan daya, saudara punya waktu, ayo ambil bagian. Dengan Rumah Junior lagi mau pergi gitu ya, mau ke daerah, apa sih namanya sekarang yang lagi rame, pokoknya daerah timur sana lah gitu ya saudara ya. Saudara punya daya, punya waktu, silakan ayo pergi. Saudara nggak punya, saudara punya dana, ayo sumbang, kita berikan. Saudara nggak punya dua-duanya gitu ya, sampai saudara nggak punya dua-duanya, susah. Kita dukung, kita berdoa untuk mereka. Kendalanya kan seperti ini saudara ya. Kadang-kadang kan kita ngomong nggak bisa atau enggaknya itu cuman kita ya loh yang tahu sama Tuhan. Ada orang yang bilang, saya nggak punya Tuhan, saya nggak punya Pak, saya lagi susah gitu. Yang tahu cuma saudara. Apakah saudara susah atau nggak susah? Waktu kita kasih persembahan gitu ya, saudara kasih persembahan berapa di ibadah, saudara kasih persembahan berapa untuk diakonia, saudara kasih persembahan berapa untuk misi, bandingkan dengan saudara makan. Berapa yang saudara keluarkan buat makan? Makan siang deh contohnya, seperti itu. Ya. Kita belajar mengenai persembahannya sampai situ saudara. Mukanya udah pada tegang semua gitu ya, ngomongin persembahan. Pak. Persembahan 1 untuk Tuhan. Persembahan 2 untuk rumah Tuhan. Ketiga untuk diakonia. Keempat untuk misi. Persembahannya selesai. Sekarang saya mau kasih tahu adalah, oke, kita mau memberi, tapi bagaimana sih kita memberi? Saudara, saya nggak mau kita jadi orang yang impulsif gitu ya. Wah lagi khotbah mengenai pemberian nih, berarti kita harus kasih gede-gede. Saudara, no, bukan seperti itu modelnya. Saudara perlu mengerti 3 prinsip dalam memberi. 1, kita memberi karena kita sudah menerima dari Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Tuhan sudah selamatkan kita loh. Tuhan yang tadi saya ngomong paling awal tuh ya. Tuhan sudah berikan anaknya yang begitu berharga, berikan keselamatan yang begitu berharga, yang tidak ternilai buat setiap kita. Jadi waktu kita memberi, kita bukan memberi karena kalau supaya waktu kita memberi kita dapat 10 kali lipat, 20 kali lipat, 30, 100 kali lipat saudara. Saudara itu namanya bukan memberi, namanya investasi. Ya. Waktu saudara mau ngasih segini investasi, wah berharap akan ada pengembalian 10 kali lipat, itu namanya investasi. Tapi kita memberi karena kita tahu kita sudah dapatkan yang terbaik dari Tuhan. Apa sih yang kita punya saat ini? Pekerjaan kita, keluarga kita, bahkan hidup kita itu datangnya dari Tuhan.
Sehingga waktu kita beri kita sadar, Tuhan saya kasih ini, waktu saya beri pun, itu gak ada apa-apanya untuk membalas kebaikan Tuhan. Tapi mau melalui saya, Tuhan sudah berikan terbaik buat saya mau memberkati yang lain. Gitu. Menyisikan sebagian, kita mau memberkati yang lain. Banyak pengajaran-pengajaran yang salah, kurang tepat lah gitu ya, kalau saya bukan ngomongin salah gitu ya saudara ya. Kamu harus beri. Kalau kamu beri, Maliaki kan ya saudara ya, tingkap-tingkap langit akan dibukakan. Gitu. Ujilah aku kata Tuhan, apakah aku tidak akan memberkati engkau. Saudara, motivasi memberinya jadinya salah. Saudara memberi karena saudara pengen dapatkan balasan. Balik lagi, itu bukan memberi, itu investasi. Atau ada yang lebih ekstrim, harus beri, kalau nggak beri kamu dikutuk, matilah kita saudara. Itu ya kalau nggak beri dikutuk gitu ya. Saudara, keselamatan kita tidak tergantung pada perbuatan kita. Saya katakan saat ini saudara kasih nggak kasih, saudara beri nggak beri, saudara perpuluhan nggak perpuluhan, saudara tidak akan menentukan apakah saudara masuk surga atau masuk neraka. Keselamatan yang Tuhan berikan buat kita tuh gratis, kasih karunia anugerah, bukan karena perbuatan kita. Jadi waktu kita beri bukan karena kita takut dikutuk, kita beri bukan karena supaya kita mendapatkan berkat, tapi kita beri karena kita tahu Tuhan sudah berikan buat kita yang terbaik. Sehingga kita mau jadi salurannya untuk memberikan lagi kepada orang lain. Waktu kita memberi, kita bukan memberi buat yang lagi ramai di sosmed gitu ya, para YouTuber nyumbang gitu ya. Saya mau kasih, udah gitu dapat follower banyak. Gitu. Saudara tahu gak, saudara nonton YouTube ya saudara ya. Tahu banyak artis-artis suka kasih ke orang saudara ya. Saudara tahu yang dia kasih itu hanya sebagian kecil yang dia dapatkan dari follower dari tontonan saudara. Saya nyumbang nih buat pemulung 10 juta, saudara dia nyumbang pemulung 10 juta di sana, dia punya follower jutaan, dia dapatnya jauh lebih besar dari itu saudara. Motivasinya dia kasih ini buat dapat ini. Jangan jadi motivasi kita. Saudara ingat yang orang Farisi dan janda miskin yang Tuhan waktu memberikan? Saudara, tidak ada yang salah dalam nilai waktu orang Farisi memberikan. Dan tidak ada yang salah dalam nilai waktu janda itu memberikan. Tapi motivasi waktu memberikan. Janda itu memberikan yang terbaik, dia bilang ini dia mau kasih buat Tuhan tanpa ada alasan apa-apa. Tapi waktu orang Farisi, kalau saudara nonton film atau baca waktu kita sekolah minggu gitu ya, jalannya tegak gitu ya, lewat dari atas stringnya gede. Kenapa? Supaya dilihat orang-orang, wah saya memberinya besar. Saudara, gak ada gunanya buat itu, gak ada gunanya. Tapi waktu kita memberi karena kita tahu kita sudah dapatkan yang terbaik dari Tuhan. Dan oleh sebab itu kita mau memberi untuk pelayanan yang ada di muka bumi ini. Yang kedua saudara, memberi dengan kerelaan hati. 2 Korintus 8 ayat 11 sampai 12a katakan ini. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaan itu, hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Di Keluaran 35 ayat 21, tadi saya bilang waktu umat Israel Tuhan suruh melalui Musa untuk kumpulkan, ini yang mereka lakukan. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Korintus 9 ayat 7, 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Saudara, waktu kita beri dengan rela. Waktu kita memberi dengan sukacita. Bukan yang ngedumel, bukan karena terpaksa, balik lagi bukan karena takut atau bukan karena mendapatkan sesuatu, saudara. Kita balik ke awal. Saudara, pemberian yang kita berikan dalam bentuk materi saat ini,
itu tidak ada namanya pemberian untuk Tuhan. Lalu apa yang Tuhan dapatkan? Yang Tuhan dapatkan adalah hati yang memberi. Saudara kasih besar, saudara kasih kecil, buat Tuhan tuh nggak ada perbedaan. Yang buat Tuhan beda adalah waktu saudara memberi, saudara berikan lewat dengan hati saudara enggak? Waktu saudara beri dengan rela enggak? Waktu saudara berkorban dengan sukacita enggak? Itu yang Tuhan dapat. Jadi waktu katakan persembahan ini buat Tuhan, saudara, persembahan buat Tuhan adalah hati saudara. Bukan uang saudara, bukan dana saudara. Tapi waktu hati kita memberi buat Tuhan, kita memberi dengan sukacita, kita beri dengan bersyukur, itu loh yang Tuhan dapatkan. Itu loh yang Tuhan senengin, saudara. Kalau kita berinya ngedumel gitu ya, persembahan lagi, saudara. Persembahan yang saudara berikan itu hanya materi, sisanya sia-sia, saudara. Sama seperti kepada janda miskin. Waktu dia berikan dengan tulus, dia berikan buat Tuhan. Itu yang Tuhan lihat dan Tuhan berkenan atas persembahan tersebut. Ingat bulan lalu, saya ngajar mengenai sikap hati. Waktu Habel membakar persembahan dia buat Tuhan, waktu Kain membakar persembahannya buat Tuhan, Tuhan gak lihat jenis persembahannya, saudara. Di Alkitab gak ditulis ini lebih banyak, ini lebih dikit, enggak. Tapi hatinya, Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya, dan Tuhan tidak mengindahkan Kain dan persembahannya. Waktu kita mau memberi buat Tuhan, hati kita dulu. Hati kita hati memberi atau enggak. Waktu kita kasih perpuluhan, kita kasihnya ngedumel, kasih buat ngapain, atau memang kita kasih dengan rela buat Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Itu yang Tuhan dapatkan. Itu yang membuat Tuhan disenangkan, saudara. Persembahan buat Tuhan materinya enggak ada. Tapi persembahan hati kita loh buat Tuhan waktu kita memberi, itu yang Tuhan dapatkan buat setiap kita. Yang ngerti katakan amin. Jadi begitu pulang ini bukan tiba-tiba waktu kasih, kasih gede-gede. Enggak, saudara. Tapi ayo coba cek hati kita tentang pemberian kita saat ini. Pemberian kita yang lalu. Apakah kita memberi dengan hati yang benar? Apakah kita beri dengan hati yang tulus, yang rela buat Tuhan? Atau kita sebenarnya punya motivasi yang salah waktu kita memberi? Kita memberi cuma karena kita mau mendapatkan suatu imbalan dari Tuhan. Sehingga waktu kita nggak dapatkan itu, Tuhan katanya mau kasih ini bakal naik 10 kali lipat, kok nggak dapat? Katanya kalau kasih persembahan orang tua saya bisa sembuh, kok nggak sembuh-sembuh? Saudara, motivasi saudara salah. Saudara nggak bakal dapatkan apa-apa. Tuh jangan tertuduh saudara, waktu saudara memang nggak bisa memberi, gitu ya. Waktu masih sekolah minggu atau masih zaman-zaman dulu lah saudara ya, gereja. Kan masih pakai kantong tuh saudara ya, kantong diedarin gitu. Kadang-kadang ada orang yang malu, nggak punya uang, memang nggak punya saudara. Saya dulu, wah susahnya saudara, saya ke gereja harus jalan kaki, boro-boro mau kasih persembahan. Naik bajai, naik bus aja nggak ada gitu, jalan kaki pergi. Terus malu saudara, sekarang saya tahu, ngapain malu? Kalau saudara memang nggak punya untuk memberi ya sudah, selesai. Nggak masalah saudara, nggak masalah. Kalau memang saudara nggak punya, nggak usah malu gitu datang gitu ya, kita cuma begini doang, masukin ke kantong, padahal nggak punya apa-apa gitu, karena malu gitu, nggak enak. Gitu. Ya, nggak perlu begitu. Tapi waktu kita sadar, kita tahu, kita dapat dari Tuhan, dan kita memberikan dengan kerelaan, saudara. Saudara percaya Tuhan disenangkan dari sesuatu yang terjadi loh buat hidup kita. Ada sesuatu yang terjadi loh dalam keluarga kita. Ada sesuatu yang terjadi loh dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Ada. Yang ketiga saudara, ini mungkin agak kontradiktif, tapi saya katakan saudara beri dari apa yang ada pada saudara. Saudara bukannya kalau tiba-tiba hamba Tuhan gitu ya, bilang kita lagi mau bangun gereja nih, gitu, mau bangun gereja, saudara ini tempat investasi yang bagus, ayo saudara beri persembahan. Terus saudara bikin ini investasi, lalu saudara mulai jual motor saudara untuk memberi. Saudara kalau saudara digerakkan silakan.
Tapi kalau motivasi saudara salah, saudara tidak akan dapatkan apa-apa. Beri dari apa yang ada pada kita. Makanya saya bilang gak perlu malu juga kalau kita gak punya apa-apa, kita gak memberi. Gak ada masalah. Saudara, kalau saudara punya kemampuan memberi yang kecil, tidak ada masalah sama sekali. Yang tadi saya bilang, saudara jangan paksa beri diakonia, paksa harus beri perpuluhan, paksa harus beri buat misi, uang sekolah anak gak dilunasin, beras di rumah gak ada gitu. Saudara beri dari apa yang ada pada kita. Ingat, Tuhan berkati kita. Melalui berkat itu kita memberi buat Tuhan. Waktu janda di Sarfat, lalu ada Nabi Elia datang. Saudara, apakah Nabi Elia minta yang gak ada di sana? Janda Sarfat cuma bilang ini, saya cuma punya secupuk gandum dan segentong minyak ya, gitu kan. Tuhan kan Elia gak bilang, saya mau minta kambing dipotong, kan gak begitu saudara. Tapi ya apa yang ada pada dia, itu yang dia persembahkan. Waktu Elia ngomong begitu, terus apakah Elia ngomong, waktu kamu kasih saya akan berkati kamu berlipat-lipat kali ganda? Enggak. Atau Elia ngomong, kamu harus kasih saya, kalau kamu gak kasih saya, kamu akan mati saat ini juga. Enggak saudara. Tapi waktu Elia mengatakan hal tersebut, tolong bikinkan roti buat saya dari minyak dan dari gandum yang sejumput ini. Dan wanita tersebut dengan kerelaan hati untuk memberikan, ada sesuatu yang terjadi. Balik saya katakan, pasti ada yang terjadi. Tapi itu bukan motivasi kita. Itu adalah hasil bonus yang Tuhan berikan. Bahkan kalau nggak ada pun, ya udah. Karena kita tahu itu juga memang pemberian dari Tuhan kok. Harta yang kita punya kan memang udah apapun dari Tuhan, saudara. Berapa banyak orang dengan mudahnya mengatakan, aku mempersembahkan seluruh hidupku buat Tuhan. Saudara, hidup buat Tuhan, saudara bisa persembahkan ngomong gitu saudara ya. 50.000 di dompet susah keluar. Ya, saudara, kalau pacar saudara begitu, saudara percaya? Dia lagi pacaran gitu ya, lagi PDKT, pendekatan, I love you so much gitu ya. 7 samudra, 5 benua akan aku lewati buat kamu. Gitu ya. Semuanya hidupku buat kamu gitu ya. Begitu makan di McD, kita bagi 2 ya. Ya gitu saudara ya, ceweknya ya. Gitu. Saudara mengerti apa yang saya mau bagikan hari ini? Waktu kita beri buat Tuhan, yuk kita beri dengan motivasi yang baik. Waktu kita beri buat Tuhan, kita beri dengan kerelaan hati kita. Allah sudah begitu baik buat kita. Berapa banyak kita sudah benar-benar merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Boleh ambilkan tangan? Iya kan? Yang kita punya saat ini semuanya dari Tuhan loh. Keselamatan kita semua dari Tuhan loh. Kedua, ini adalah rumah kita saudara. Tempat gereja ini adalah rumah kita sama-sama. Ayo kita bangun sama-sama. Saudara mau mempercantik, ya sama-sama kita mempercantik gereja ini. Gitu. Balik lagi, persembahannya bukan karena saudara mau mengharapkan dapat sesuatu dari Tuhan berlipat-lipat kali ganda balik ke saudara. Atau kalau saudara kasih persembahan, saudara takut buat dikutuk. Tapi benar-benar dalam hati saudara, saudara berikan buat Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Kita berdiri sama-sama saudara. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku,
Katakan lagu ini dari awal, ku tak dapat lupakan. Ku tak dapat lupakan. Amin. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Tulus terima kami Tuhan. Kau tulus menerima. Amin. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, Ku mau menyembah-Mu. Ya Yesus, Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, ya Yesus. yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Amin Yesus. Yang terbaik yang ada padaku, biar Kau temukan di dalamku. Yesusku. mari ambil satu teduh sejenak saudara. Mari mulai refleksikan hidup kita. Betapa baiknya Tuhan dalam hidupmu, saudara, dalam hidupku. Semua yang terbaik loh yang ada pada kita. Rancangan Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Pekerjaan yang kita miliki hari ini, hidup yang kita miliki hari ini, keluarga yang kita miliki hari ini, semuanya dari Tuhan. Bahkan keselamatan Tuhan jamin bagi setiap kita. Waktu kita mengaku, waktu kita percaya buat Tuhan. Anak yang begitu berharga dari Tuhan Dia sudah korbankan buat setiap kita. Buat saudara, buat saya. Apa sih hak kita waktu kita memberi lalu kita minta sesuatu dari Tuhan? Gak ada, saudara. Apa sih hak kita waktu kita memberi buat Tuhan lalu kita minta Tuhan minta 10 kali lipat, 100 kali lipat? Gak ada, saudara. Dia sudah kasih kita jauh lebih besar dari itu semua buat kita. Gak ada hak itu buat menuntut. Dan saudara percayalah saudara, walaupun saudara tidak bisa memberi, walaupun saudara tidak memberi, saudara akan tetap selamat. Karena anugerah Tuhan begitu besar buat setiap kita. Tapi biar waktu kita sadar apa arti pemberian kita. Apa gunanya pemberian kita. Kita mau memberkati gereja kita di tempat ini. Kita mau memberkati sekeliling kita. Dan kita mau menjalankan amanat agung yang Tuhan berikan melalui persembahan misi kita.
Dan bahkan kalau kita berikan itu semua, itu juga belum bisa membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tapi biar akhir tahun ini jadi satu refleksi bagi kita. Sehingga waktu kita tahun depan mulai memberi, kita memberi dengan sikap hati yang benar. Kita memberi karena kita tahu kita sudah dapatkan dari Tuhan. Kita beri dengan kerelaan hati kita. Dengan syukur dan dengan sukacita kita buat Tuhan. Hamba mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang ada untuk kami. Bukan hanya jemaat, tapi setiap kami, bahkan hamba-hamba, bahkan pelayan-pelayan-Mu. Kami belajar hari ini Tuhan. Kami memberi dengan baik, kami memberi dengan benar. Kami katakan yang terbaik yang kami mau bawa. Biar Tuhan melihat setiap hati demi hati kami. Jadi persembahan yang berkenan buat Engkau Tuhan. Hati kami buat Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih semuanya. Syukur kami buat Engkau. Di dalam nama Yesus, kita yang mengerti, kita yang percaya dan kita mau menjalani. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangannya lebih lagi dong buat Allah kita saudara. Haleluya. Kita tundukkan kepala dan angkat tangan kita. Kami terima ya Bapa, berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, pertolongan dan penghiburan. Kami terima sampai Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Semua telah menerima, kita sama-sama katakan amin.